Majelis Rakyat Papua menggelar agenda penjaringan aspirasi masyarakat triwulan pertama di Hotel Maxwan Kota Jayapura pada Kamis 24 April 2025. Harus semangat kami agar tidak tertinggal di dalam kegiatan pada saat ini. Kirim inspirasi kuasa roh Tuhan menolong semua narasumber dan semua kami yang hadir, peserta yang hadir, untuk kami boleh mendapatkan berkat khusus panjang hari ini. Bapak surga, pada kesempatan ini berdoa untuk asistensi dari Pemda Kota Jayapura yang berarti dari Pokja Agama Majelis Rakyat Papua yang akan Bapak, khususnya Bapak Kayoy, Tuhan akan berkati. Bapak, pada pagi hari kegiatan sosialisasi dari negara Injil masuk di Mata Papua pada sesi kedua nanti. Kiranya tangan Tuhan keluar dari bilik yang maha suci dan mengantar dan memberkati kami semua pada pagi hari ini dalam nama Yesus dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kegiatan ini Majelis Rakyat Papua menjaring aspirasi tentang efektivitas kemanfaatan dana otonomi khusus bagi orang asli Papua. Anggota MRP Papua Markus Kayoy mengungkapkan bahwa kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat tersebut bertujuan mendengarkan aspirasi masyarakat termasuk unit-unit layanan publik yang dapat mempresentasikan terkait pemanfaatan dana otsus di Papua. Tema penjaringan aspirasi pada triwulan 1 yang kami lakukan hari ini itu berbicara tentang efektivitas kemanfaatan dana otonomi khusus bagi orang asli Papua. Jadi tujuan kegiatan hari ini adalah untuk mengungkapkan informasi baik dari masyarakat, dari unit-unit layanan publik yang akan bertemu dengan rakyat Papua, yang akan sebagai wadah yang menyalurkan dana otonomi khusus. Nah, kita tahu bahwa pada era Otsus 25 tahun sebelumnya kita memiliki 4 sektor prioritas dalam pencapaian Otsus itu: bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur desa. Itu menjadi 4 sektor prioritas. Setelah 25 tahun Otsus berjalan, kita masuk pada fase Otsus yang kedua. Ini mengacu kepada rencana induk percepatan pembangunan Papua yang diarahkan dicapai akan sampai tahun 2041. Ini MRP melakukan jaringan aspirasi untuk mendengar secara langsung pemanfaatan dana otsus oleh orang asli Papua. Ya, jadi kita hari ini ada beberapa komponen yang diundang dalam tempat hari ini. Selain saya juga ada beberapa rekan-rekan di Pokja Agama sendiri, ada 14 orang yang ke wilayahnya masing, termasuk Pokja Adat dan Pokja Perempuan. Pokja Adat dan Perempuan itu kepada wilayah dapilnya, dapil mereka. Kalau Pokja Agama sedikit kebebasan, bisa kemana saja karena wilayah jangkauan gereja di mana-mana. Saya sendiri secara pribadi melaksanakan di Kota Jayapura. Jadi peserta hari ini yang hadir dari beberapa unit layanan pendidikan dan kesehatan, kemudian masyarakat orang asli Papua. Jadi kita ingin mengetahui sejauh mana apakah mereka pernah dengar dana otsus itu ada. Mereka terima atau tidak? Kalau mereka terima, dalam bentuk seperti apa? Apa dalam bentuk dana tunai atau diberikan dalam bentuk program-program? Programnya seperti apa? Kalau di sekolah itu dalam bentuk seperti apa? Nah, sekolah itu ada SD, SMP, SMA ya. Kemudian untuk pusat layanan kesehatan di puskesmas, kemudian itu jenisnya bantuan otsus ke sektor kesehatan di puskesmas itu seperti apa. Itu menjadi konsep kita. Kita ingin tahu apa masalahnya, kondisi efektivitasnya itu tepat sasaran atau tidak, apa cukup. Pertanyaannya, apakah dana yang sudah dibagi mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh orang asli Papua atau tidak? Kalau belum, itu yang kita ingin tahu. Nah, dari hasil penggalian itu akan dianalisis oleh MRP melalui unit-unit ya, dan akan dibicarakan dalam bentuk mendorong perubahan dan regulasi yang tepat bagi kita yang baik, dan akan disampaikan ke masing baik
balik. Kalau kota Jayapura ya kepada balai kota, kabupaten kota ya di Pusat adalah kabupaten. Kalau itu berkaitan dengan perubahan regulasi secara nasional maka disampaikan kepada pemerintah pusat. Dalam pertemuan yang dibuka oleh Wali Kota Jayapura diwakili staf ahli Wali Kota bidang sumber daya manusia dan kemasyarakatan, STEM Stanley Merauje mengatakan sebagai pemerintah Kota Jayapura memberikan apresiasi dan dukungan atas kegiatan yang dilaksanakan Majelis Rakyat Papua. Buah dari pertemuan Injil itu, baptisan pertama itu pengertian berikut. Nanti dibahas oleh Bapak Pendeta Wali. Saya rasa ini hal yang penting untuk bersama-sama kita bangun Kota Jayapura. Bapak Ibu ada di Kota Jayapura, kita tapi ingat kampung juga. Kita juga ingat kampung. Kalau apa itu berpulang nanti mau pilkada baru kita pulang ke kampung. Ini orang dari mana ini? Ya biasa begitu kan. Ini dari mana bahasanya? Dari mana? Tapi tentu kalau pulang kampung bantu pembangunan pikiran. Tapi sama juga dengan kampung bilang, kamu akan bikin apa? Sama pikiran ini biasa muncul di kampung-kampung. Padahal kita sudah berpendidikan maju, kita mau berkeinginan mau majukan kampung kita, tapi sering terjadi tolak belakang di kampung-kampung. Saya membuka kegiatan jaring aspirasi masyarakat tentang efektivitas pemanfaatan dana otonomi khusus bagi orang asli Papua dan izin masuk di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Iya, saya sekali mengharapkan MRP juga harus sedikit keluar membawa aspirasi masyarakat yang kita harapkan. Ini sudah jilid kedua. Jilid 3 tidak tahu ke depan nanti setelah 2021. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.